Jadi sekali lagi kita lihat Ibu Irma Suryani ini geram sekali dia dengan pernyataan mantan wakil Ahok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dan saya doakan agar seluruh pemirsa selalu mendapat keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, tokoh perempuan Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago tampaknya sedang marah besar kepada Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Karena saking marahnya Sri Kandi Indonesia ini, dia malah sampai mengatakan, jangan asal bunyi, katanya. Tampak sekali marahnya. Dan saya juga senang sekali melihat Ibu Irma Suryani Chaniago ini dalam diskusi-diskusi di televisi yang dia berdiskusi tidak segan-segan mengemukakan pendapat yang dirasakannya benar dengan argumentasi yang kuat. Siapapun lawan diskusinya. Kita juga malah melihat dia beberapa kali mendamprak Rocky Gerung di dalam diskusi. Tetapi dia mengemukakan pendapatnya dengan argumentatif. Dengan argumentasi yang kuat. Ini yang kita senangkan dengan Ibu Irma Suryani ini. Dia berbicara keras pada Jarod Saiful Hidayat ini berkaitan dengan isu reshuffle kabinet yang sekarang makin menguat ini. Yang tampaknya menjadi sorotan bagi PDIP adalah Nasdem. Kita mendengar selama ini malah PDIP mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan menteri yang ada di kabinet sekarang yang berasal dari kader Nasdem. Karena Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan tentunya. Kita baca beritanya. Ini menarik sekali. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Nasdem bombardir mantan pasangan Ahok, _2. Jangan asal bunyi. Warta Ekonomi Jakarta. Partai Nasdem geram mendengar ucapan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang menyebut 2 menteri Nasdem di kabinet perlu dievaluasi di tengah ramainya isu reshuffle. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan jika mantan pasangan Ahok itu sebaiknya tidak asal bicara terkait urusan evaluasi menteri. Sebab 2 menteri Nasdem yakni Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo punya segelintir prestasi. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Jarod jangan asal bunyi. Karena faktanya 2 menteri Nasdem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi. Kata Irma kepada wartawan hari Sabtu 24 Desember 2022. Jelaskan Irma, Kementerian Kehutanan di masa Siti Nurbaya mampu menekan angka kebakaran hutan. Dampaknya kualitas udara jauh lebih baik. Selain itu, penanaman mangrove pun semakin masif dilakukan dalam rangka mencegah abrasi. Lalu, coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas tegasnya. Siti Nurbaya juga disebut Irma telah melakukan kinerja yang sangat baik di mana ia mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas untuk pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan. Sebanyak jutaan hektar hutan yang selama ini lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu, kini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sementara itu,
Syahrul Yassin Limpo dinilai IRMA mampu menjaga nilai pertanian di masa pandemi COVID-19. Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian, imbuh IRMA. IRMA juga meminta Jarod untuk melihat data mengenai impor beras. Hal ini dikarenakan selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor karena stok beras di petani cukup. Sebelumnya, Jarod meminta agar 2 menteri dari Nasdem untuk bisa dievaluasi. Mentan dievaluasi, Menhub dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi supaya ada satu darah baru yang segar mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya, kata Jarod kepada wartawan hari Jumaat 23 Desember 2022. Memang, kata dia, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi. Kalau reshuffle urusan Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan Presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi, tuturnya. Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya, Jarod menyoroti soal swasembada beras di mana ternyata impor beras masih terjadi. Jarod menantang pemerintah, dalam hal ini Kementan, untuk berani membuka data yang sebenarnya. Ia meyakini jika data disatukan dan dibuka, impor beras sebenarnya tak perlu terjadi. Coba buka, satukan. Perlu enggak kita impor? Katanya masih cukup. Yang paling penting bagi kita adalah harga berasnya stabil dan petaninya bisa untung. Kini semua perlu dievaluasi, pungkasnya. Sahabat BN, memang kelihatannya Ibu Irma Suryani ini marah sekali ketika Jarod Saiful Hidayat meminta 2 menteri dari Nasdem itu dievaluasi. Malah di sini Irma Suryani Chaniago membeberkan prestasi-prestasi dari 2 menteri itu. Jadi di sini kelihatannya PDIP tidak sebut-sebut Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, yang juga dari Partai Nasdem. Apakah karena data-data rahasia negara banyak di Kominfo yang ada pada Johnny G. Plate sekarang ini, atau entah gimana, kita tidak tahu. Tapi yang jelas memang Menteri Pertanian ini kita masih ingat waktu dia jadi gubernur, dia malah pernah mengatakan, kalau saya tidak keliru, pernah dia mengatakan tidak perlu impor beras. Beras bisa dari provinsi saya untuk Indonesia. Begitu katanya waktu itu. Tetapi kenapa ada juga impor beras saat ini? Mungkin disinilah terbukti bahwa dalam persoalan impor beras ini bukan Menteri Pertanian yang pegang kendalinya. Dan kepentingan dari impor ini kelihatannya banyak sekali. Kalaulah sekarang ini real kita melihat ketersediaan beras dari hasil petani kita di Indonesia, memang kita yakin kita tidak perlu impor beras. Tetapi mungkin keputusan untuk terus melakukan impor ini termasuk impor beras. Aduh, sulit kita menyebutnya. Banyak sekali kepentingan yang ada di sana. Termasuk kepentingan kemungkinan berkaitan dengan fee-nya. Seperti sering dikatakan oleh Riza Ramli, impor itu maka demikian bersemangat sekali melakukan impor karena ada fee-nya. Demikian sering dikatakan oleh ekonom senior Riza Ramli. Ekonom senior Faisal Basri juga sering katakan itu. Jadi kalau impor beras yang dijadikan alasan untuk mengevaluasi Menteri Pertanian, memang kita akui
argumentasi dari Ibu Irma Suryani ini kuat. Karena keputusan impor ini tidak hanya berada pada Kementerian Pertanian. Tidak. Tetapi untuk penyediaan beras dari petaninya baru mungkin Menteri Pertanian. Jadi memang sekarang ini pergulatan politik di tengah isu akan adanya resapel kabinet ini memang tampaknya demikian menghangat. Namun Partai Nasdem harus pula menyiapkan diri untuk resiko ini. Selaku partai yang telah berani mengusung Anies Baswedan yang selama ini dikonotasikan sebagai oposisinya pemerintah pusat, memang Nasdem harus siap menanggung risiko ketika dia memutuskan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Memang bisa saja kader-kadernya yang ada di kabinet dicopot, bisa saja. Dan itu memang sudah dipersiapkan tentunya sikapnya oleh Nasdem. Dan kita yakin seorang Surya Paloh yang adalah nakhoda Partai Nasdem tidak akan gentar karena isu-isu resapel kabinet itu, tidak akan gentar dia. Sebab Surya Paloh itu bukan orang kemarin sore. Asam garam politik telah dimakannya, telah banyak dimakannya semenjak mulai dari Golkar. Semenjak mulai era Orde Baru. Telah berbagai tekanan yang dirasakannya. Baik ketika dia menjadi seorang wartawan, ketika menjadi pemimpin surat kabar, dan ketika pemilik media Metro TV dan surat kabar saat ini. Jadi tidak kita ragukan lagi kesiapan dari Partai Nasdem untuk menerima konsekuensi apapun dari keputusannya mengambil Anies sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Telah putus perhitungannya dia tuh. Dan Gus Coy, Effendi Khairi, tokoh Nasdem juga telah berkali-kali mengatakan bahwa Nasdem siap dengan segala sesuatu. Termasuk resapel ini. Dari konsekuensi Nasdem mencalonkan Anies. Jadi tampaknya Partai Nasdem sudah demikian siap mental untuk menerima konsekuensi apapun dari keputusan yang diambilnya mencalonkan Anies sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Yang sekarang baru dalam tahap bakal calon. Jadi sekali lagi kita lihat Ibu Irma Suryani ini geram sekali dia dengan pernyataan mantan wakil Ahok ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.